Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, jurusan Teknik Sipil melakukan praktikum handboring. Kami dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Ibu Firmanillah Kamil, SPD MPD. Handboring merupakan pengeboran secara manual dengan menggunakan tangan untuk pengambilan contoh tanah. Tanah tidak terganggu dan terganggu untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut di laboratorium. Praktikum ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai struktur tanah secara visual pada lapisan tanah bawah yang nantinya akan menjadi fondasi suatu bangunan. Berikut langkah kerja yang harus dilakukan. Yang pertama, siapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti anger iwan, kepala pemutar, batang pemegang, kunci Inggris, soket, palu, kunci tabung, oli, extruder, plastik, dan alat tulis. Kemudian menentukan titik pengeboran dan membersihkan permukaan tanah dari rumput dan bebatuan. Sebelum melakukan pengeboran, Bapak teknisi dan dosen memberikan pengarahan lebih lanjut agar kami melakukan pengeboran dengan benar. Langkah selanjutnya adalah oleskan oli pada tabung secara merata. Oleskan oli di bagian dalam dan di bagian luar seperti yang dilakukan teman-teman pada praktikum ini. Nah, oleskan oli di setiap tabung yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan sampel. Setelah selesai mengoleskan oli pada setiap tabung yang nanti akan digunakan, langkah selanjutnya adalah memasang agar iwan pada batang bor dan diletakkan di titik bor yang telah ditentukan. Putar bor searah jarum jam sambil terus dibebani. Batang bor diusahakan tetap tegak lurus untuk memaksimalkan pengeboran. Agar iwan dimasukkan hingga kedalaman 30 cm. Kemudian, angkat dengan hati-hati untuk mengambil contoh tanah. Lepas batang dan kepala pemutar dan jangan lupa mengukur kedalaman tanah dengan mistar atau alat ukur lainnya. Nah, setelah itu kita dapat melihat secara visual dan catat hasil pengeboran yang telah dilakukan. Lihat secara seksama hasil pengeboran agar dapat mengidentifikasi jenis tanah tersebut. Setelah auger iwan dilepaskan, ganti dengan soket dan tabung yang sudah diolesi oli tadi. Pasang dengan kuat agar tidak lepas saat dilakukan pengeboran. Langkah selanjutnya, lakukan pengeboran untuk sampel pada tabung pertama. Putar searah jarum jam hingga tabung penuh. Putar dengan tegak lurus agar maksimal. Agar tabung dapat masuk ke dalam tanah dengan maksimal, dapat dibebani dengan pemberat lalu diputar dengan tegak lurus, atau juga dapat dilakukan pemukulan dengan palu pada kepala pemutar. Dalam proses pembebanan ini, diharapkan semua mahasiswa berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti ini. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Setelah sampel diangkat, lepaskan soket dengan tabung menggunakan kunci Inggris, kunci tabung, dan palu. Langkah selanjutnya, bungkus sampel tabung pertama dengan plastik agar sampel tersebut aman. Dan jangan lupa memberikan nama atau penanda agar sampel tersebut tidak tertukar dengan sampel-sampel berikutnya. Untuk tabung sampel berikutnya, ulangi langkah 7 sampai dengan langkah 11 hingga praktikum selesai dilakukan. Setelah proses pengeboran selesai di 2 titik yang telah ditentukan tadi dan mendapatkan masing-masing 4 sampel, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengeluarkan sampel menggunakan alat extruder. Alat extruder ini digunakan untuk mengeluarkan sampel dari dalam tabung. Namun jika tidak ada alat extruder, pengeluaran sampel juga dapat dilakukan secara manual.
Setelah sampel dikeluarkan, ukur panjang sampel dan lihat karakteristik tanah secara visual, seperti warna, ukuran, butiran, dan jenisnya. Dari hasil praktikum ini dapat dilihat bahwa jenis tanah di daerah praktikum pengeboran adalah lanau berpasir. Hal ini dapat diketahui dari pengamatan secara visual lewat penglihatan dan perabaan. Demikianlah akhir dari praktikum ini. Kami harap video ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang handboring. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.